Apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 13 DPR RI mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui evaluasi dan renegosiasi pemanfaatan aset negara agar memberikan nilai manfaat dan penerimaan yang lebih besar bagi negara. Komisi 13 DPR RI mendorong optimalisasi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari pemanfaatan aset negara melalui evaluasi dan renegosiasi kerjasama pengelolaan aset. Komisi 13 DPR RI menilai penerimaan negara dapat ditingkatkan secara lebih optimal. Anggota Komisi 13 DPR RI, Yanwar Arif Wibowo, menyampaikan sejumlah aset negara masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan PNBP. Karena itu, ia mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara untuk mengevaluasi dan merenegosiasi perjanjian pemanfaatan aset agar nilai manfaat yang diberikan kepada negara dapat lebih optimal. Menurut Yanwar, aset strategis seperti kawasan Gelora Bung Karno, Kemayoran, dan Hotel Sultan memiliki potensi menjadi sumber PNBP yang lebih besar apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Mendapatkan pemasukan jauh lebih besar, baik di GBK, kawasan GBK maupun di Kemayoran. Apalagi sekarang Sultan sudah ditetapkan dan dikuasai oleh Setnek untuk kemudian dikelola. Tentu ini akan menjadi sumber PNBP baru buat Setnek ke depan. Saya lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu cukup detail belanja negara 2025. Yanwar berharap penataan pengelolaan aset negara terus diperkuat melalui tata kelola yang lebih terintegrasi, profesional, dan transparan. Dengan demikian, pemanfaatan aset negara tidak hanya memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara, tetapi juga mendukung pengelolaan aset negara yang lebih akuntabel. Ferdian dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 1 DPR RI pemirsa yang menekankan pentingnya komisioner KPI yang berintegritas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital agar mampu merumuskan regulasi penyiaran yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik. Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat menuntut Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memiliki komisioner yang mampu merumuskan regulasi yang adaptif. Hal ini menjadi salah satu penekanan Komisi 1 DPR RI dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI Pusat periode 2026-2029. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal menilai komisioner KPI tidak hanya dituntut memahami dunia penyiaran, tetapi juga memiliki visi, integritas, dan kemampuan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekosistem media digital. Menurutnya, KPI memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan publik, pemerintah, dan industri penyiaran melalui regulasi dan koregulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Syamsur Rizal menegaskan, pesatnya perkembangan ruang digital seringkali melampaui kecepatan penyesuaian regulasi. Karena itu, KPI memerlukan komisioner yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut agar tata kelola penyiaran tetap relevan dengan perkembangan zaman. KPI dan sekaligus juga mampu menjembatani gap antara perkembangan aktual yang luar biasa di Indonesia ini dengan keterbatasan regulasi. Jadi perkembangan aktual itu luar biasa cepatnya, regulasi kita itu kadang-kadang tidak mampu mengakomodasi semua. Sehingga dibutuhkan orang atau person atau lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengadaptasi itu sehingga gapnya ini bisa dipersempit. Melalui uji kepatutan dan kelayakan ini, Komisi 1 DPR RI berharap terpilih anggota KPI Pusat yang mampu memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas pengawasan penyiaran, serta menjawab tantangan ekosistem media yang terus berkembang. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pertanian dan ketersediaan sarana produksi untuk mengantisipasi dampak El Nino serta menjaga produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino diperkirakan masih mempengaruhi produksi pertanian nasional pada musim kemarau tahun ini.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian dan menjamin ketersediaan sarana produksi untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras pada periode Mei hingga Agustus 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Guna menekan dampak kekeringan, anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari mendorong pemerintah mempercepat perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, optimalisasi pompanisasi, serta menjamin ketersediaan benih unggul dan pupuk untuk menjaga produktivitas pertanian. Menurut Endang, dukungan infrastruktur dan sarana produksi menjadi kunci agar petani tetap dapat berproduksi meski menghadapi resiko kekeringan pada musim kemarau. Irigasi kita itu kebanyakan dengan adanya El Nino ini kering, ya. Embung-embung kering. Nah, apa yang harus dikerjakan gitu loh. Jadi kalau menurut saya pompa-pompa air itu perlu. Kemudian jalan usaha taninya. Nah, yang berikutnya yang saya prihatinkan, Kementerian Pertanian ini memberikan fasilitas alat mesin pertanian. Tapi tidak ada perbaikannya, tidak ada bengkelnya. Dan kemudian mohon maaf nih, belinya kan berdasarkan tender. Nah itu urutan penjadwalannya antara tender dengan aplikasi tidak sinkron. Hilman dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, akses listrik yang andal menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Komitmen menghadirkan layanan kelistrikan yang aman, merata, dan berkelanjutan pun terus menjadi perhatian DPR RI sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17, pemirsa, melalui kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara layanan kelistrikan dan dukungan fungsi pengawasan DPR RI, keandalan pasokan listrik diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketersediaan listrik yang andal juga menjadi faktor penting dalam membuka akses pendidikan, layanan kesehatan, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Listrik telah menjadi urat nadi kehidupan modern. Dari menyalakan lampu di rumah, menjalankan aktivitas belajar dan bekerja, hingga menggerakkan industri dan perekonomian nasional. Kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan akselerasi pembangunan di berbagai daerah. Di balik kebutuhan yang terus bertambah, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerataan akses listrik, keandalan pasokan, keterjangkauan tarif, hingga percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara berkelanjutan. Tantangan itu menjadi semakin penting, terlebih di tengah target Indonesia membangun sistem energi yang lebih bersih dan berdaya saing. Pemanfaatan tenaga surya, air, panas bumi, maupun sumber energi terbarukan lain terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, transisi energi memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Anggota Komisi 12 DPR RI, Dewi Justisiana menilai, sistem ketenagalistrikan nasional harus mampu menjamin pasokan listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Regulasi terkait ketenagalistrikan juga harus mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih, serta meningkatkan konsumsi listrik per kapita yang masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Kita berharap dengan adanya rancangan undang-undang listrik yang baru ini bisa mengakomodir dan aspirasi sehingga tingkat utilitas per kapita listrik per tahun kita itu bisa bertumbuh. Karena selama ini kalau kita bandingkan dengan negara lain kita masih dalam posisi yang paling rendah. Jadi kita berharap dengan adanya banyak perubahan di pasal-pasal tertentu di dalam rancangan undang-undang kelistrikan yang baru ini, itu memang bisa mendorong utilitas listrik per kapita per tahunnya. Meningkatnya kebutuhan listrik tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga menentukan daya saing industri dan iklim investasi. Ketersediaan pasokan yang stabil menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Sementara, pemerataan akses listrik menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Menurut Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, energi bukan lagi sekedar kebutuhan dasar, melainkan salah satu penopang kemajuan bangsa. Karena itu, kebijakan ketenagalistrikan harus disusun dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, perkembangan teknologi, serta dinamika dunia usaha. DPR fungsi legislasi dalam menyusun undang-undang telah memberi atau telah meminta masukan dari seluruh masyarakat. Hari ini misalnya juga ada di Universitas Lampung dan beberapa waktu lalu saya di UNS Solo dan juga termasuk di ITB, ada juga di UI, seluruh kampus dan juga pemangku kepentingan lain. Misalnya ada bidang usaha kelistrikan dan sebagainya harus kita dengar. Kita percaya energi menjadi kebutuhan dasar bagaimana sebuah bangsa untuk bisa maju. Bahkan tadi aspek-aspek keadilannya secara filosofinya dan seterusnya sampai dibahas ada aspek detail misalnya. Sampai dibahas tentang power wheeling itu bagaimana tantangan dan sebagainya. Untuk memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan nasional, Komisi 12 DPR RI tidak hanya mengandalkan pembahasan di parlemen. Berbagai masukan dihimpun dari akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan undang-undang ketenagalistrikan. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih andal, berkeadilan, mendukung transisi energi,
memberikan kepastian hukum, serta menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha di masa depan. Pemirsa, di tengah tantangan perekonomian global dan gelombang PHK, dunia usaha memerlukan organisasi yang kuat, profesional, dan memiliki kepastian hukum. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Guru ini udahlah dibikin kayak tenaga kerja di perusahaan. Probation, lulus, diangkat, tetap. Kalau kita lihat beberapa contoh, misalkan kayak TNI, Polri, mereka kan tidak ada honorer, P3K seperti itu. Sedangkan guru ini seperti kalah bergengsi, harus ada honorer dulu. Ini gimana sih Pak menciptakan anggapan guru ini bisa selevel dengan pekerjaan-pekerjaan yang barusan tadi saya sebutkan? Mestinya guru ini udahlah dibikin kayak tenaga kerja di perusahaan. Masa kerja probation, lulus, diangkat, tetap. Kalau di perusahaan kan gitu, ada masa percobaan. Dia akan dievaluasi oleh HRD-nya 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian diangkat. Dengan cara itu baru kita bisa membuat guru itu terupgrade marwahnya. Misalkan dana transfer daerah itu nggak sanggup Pak, tapi apakah mungkin pemerintah ini mengalihkan ke pusat? Fiskal kita kuat nggak sih Pak sebenarnya? Guru dinasionalkan, tarik ke pusat semua. Pertanyaan, nanti standarisasi remunerasinya mau ikut yang mana? Daerah ikut Jakarta atau Jakarta ikut daerah? Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Sakahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola organisasi, menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi nasional, serta mendorong Kadin agar lebih efektif menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan untuk selengkapnya, berikut laporan dari Anggun Oktarini di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Ya, halo Pak Kabar Pemirsa, saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di Gedung Nusantara 1 dan saat ini sedang berlangsung rapat Kadin bersama dengan Balek. Ini membahas terkait dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah ini namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 yang menjadi dasar hukum Kadin dinilai sudah tidak efektif lagi sepenuhnya dan ini menjadi pembahasan bahwa perlunya ada perubahan terkait Undang-Undang Kadin. Nah tentunya ini di tengah target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, hilirisasi industri, penguatan investasi, serta juga meningkatkan ketidakpastian ekonomi global, ini muncul pemirsa dorongan agar Kadin memiliki peran yang lebih kuat lagi dalam mendorong perekonomian yang ada di Indonesia. Nah terkait dengan revisi Undang-Undang Kadin ini digulirkan saat ini tengah dibahas di Badan Legislasi guna memperkuat kelembagaan dan meningkatkan peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional ekonomi Indonesia sendiri di mata mancanegara. Nah saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota atau wakil ketua Balek dari fraksi PDIP, Bapak Strumam Panjaitan. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Baik Bapak, tadi kita sudah mengetahui saat ini sedang berlangsung ini pembahasan mengenai perubahan atau revisi undang-undang dari Undang-Undang Kadin sendiri. Apa sih Pak yang menjadi urgensi yang akhirnya merasa hal ini perlu dilakukan? Ya terima kasih. Sebenarnya apa yang Ibu Anggun tadi sampaikan itulah bagian dari mengapa mereka datang ke Badan Legislasi hari ini untuk meminta perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dan hari ini kita mendengarkan mereka menyampaikan aspirasinya, mengapa undang-undang itu harus direvisi. Karena satu memang sudah 39 tahun, yang kedua memang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, yang ketiga memang tidak bisa mengikuti karena semua sudah serba digital, semua apa-apa, dan keempat perekonomian dunia sudah berubah.
geoekonomi, geopolitik sudah berubah semua. Sehingga Kadin harus berperan karena tidak mungkin pemerintah seorang sendiri untuk melakukan itu. Sebagai mitra strategis, Kadin harus bermanfaat, Kadin harus bekerja, Kadin harus bergiat, Kadin harus berguna bagi pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga hari ini kita mendengarkan apa yang menjadi harapan mereka. Agar kelak setelah kita sampaikan, kita rubah undang-undang itu, maka menjadi undang-undang yang berguna untuk meningkatkan perekonomian kita dalam rangka menghadapi kemajuan dunia sekarang ini. Oke. Pak, selama tadi rapatnya berlangsung, sudah adakah poin-poin yang mungkin nanti akan segera didorongkan dalam revisi undang-undang ini yang menjadi momok utama nih? Ya, tadi kami sudah mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi kepentingan mereka. Poin-poin mana yang menjadi perubahan, terutama tentang peran Kadin itu. Peran Kadin harus lebih kuat lagi. Saya bilang peran Kadin bukan hanya kuat untuk bagaimana mereka mendapat suatu pekerjaan, tapi mereka bagaimana bermakna untuk UMKM, untuk ekonomi kita. Karena Kadin ini dari pusat Jakarta, di provinsi, bahkan kabupaten kota juga ada. Sehingga ekonomi masyarakat di sana juga harus berkembang, harus bertumbuh, harus berguna, harus bermanfaat, agar peran Kadin itu terlihat. Nah, demikian, Mbak. Nah, kalau misalnya melihat lagi nih perkembangannya Pak, ini kan sudah kita melakukan saat ini berarti posisinya sedang merekrut ya, menampung nih dari masukan ataupun juga saran dari para pelaku usaha sendiri yang ada di Indonesia. Seberapa persenkah nanti setelah ada perubahan rancangan undang-undang ini untuk mendorong perekonomian sendiri? Ya, kita berharap semaksimal mungkin bisa mendorong perekonomian, terutama di daerah harus bertumbuh. Jadi mereka perekonomian di masyarakat di desa ini, terutama UMKM ini, mereka bukan hanya terhambat terhadap modal, juga mereka terhadap kemampuan. Mereka perlu pendampingan, perlu pembelajaran, perlu pengarahan agar ekonomi yang mereka bangun, agar bisnis yang mereka bangun dari modal sangat kecil tapi bisa berkembang. Nah, syukur-syukur kalau Kadin bisa membantu menyampaikan atau menyelaraskan, misalnya ada pemodal yang bisa membantu para UMKM ini. Karena lebih dari 80% dunia usaha kita oleh UMKM, Mbak. Dan itu bahkan tidak terdaftar lagi. Bayangkan tukang-tukang bakso, tukang-tukang pekerja sayur, itu bagaimana mereka bisa bertumbuh. Peran Kadin juga kita minta kepada mereka. Bukan sekedar hanya proyek-proyek besar, mereka membangun negara, tapi kecil yang di daerah. Kalau ini yang kecil-kecil bertumbuh, maka ekonomi di desa, ekonomi di kecamatan, kabupaten, kota bertumbuh kuat dan akan mendorong ekonomi negara. Berapa lama nih Pak prosesnya untuk revisi undang-undang Kadin ini sendiri? Sebenarnya situasinya nanti kita akan mendengarkan lagi. Kita kan ada meaningful participation dari beberapa tokoh-tokoh, akademisi, masyarakat, pelaku-pelaku di lapangan, termasuk juga pada pemerintah. Sejauh mana peran Kadin harus kita berikan kepada mereka agar satu berguna, dua tidak disalahgunakan, ketiga menjadi dampaknya positif gitu. Jadi sehingga kita melakukan itu harus kita lakukan dulu meaningful participation. Kalau Mbak tanya berapa lama, saya kira nggak lama kok. Kita bisa paling tidak meaningful participation atau yang bermakna itu paling 15-20 kali kita ketemukan. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ke depan Kadin ini harus begini, dan begini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sruman atas informasinya. Baik, pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Kadin. Saat ini masih dalam proses pengumpulan informasi ataupun juga masukan dari pelaku usaha yang ada di Indonesia. Ini semoga ke depan revisi Undang-Undang Kadin ini segera berjalan dengan maksimal dan juga dengan cepat. Dan saya Angga Noktarini kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. In a rapidly changing world, Southeast Asia continues to grow as a region of opportunity, cooperation, and shared aspirations. And parliaments play a vital role in shaping policies that guide our collective future. On July 22, 2026, parliamentarians from across ASEAN gathered for the 17th IPA Caucus, a platform for dialogue on the roles of parliaments in strengthening ASEAN centrality, in navigating complex global challenges, a platform for dialogue, a dialogue with the ambition to elevate, a moment for ASEAN.
Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama Dadi Ramadan, silakan. Baik, terima kasih Elisa dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu pemerintah tegaskan APBN 2025 tetap kredibel di tengah gejolak global. Kita lihat informasi di layar kaca Anda. Di sini banyak media sosial membahas terkait bagaimana pemerintah yang menegaskan bahwa APBN 2025 tetap dikelola secara kredibel dan mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. DPR RI menilai komitmen tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan bagi kepentingan rakyat, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan fiskal tetap akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Di tengah dinamika ekonomi dunia yang terus berubah, sinergi antara pemerintah dan DPR RI menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. DPR RI mendukung langkah-langkah strategis pemerintah yang berpihak pada kepentingan nasional, sekaligus memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang adaptif dalam menghadapi tantangan global. Dengan pengawasan yang kuat dan kebijakan yang terukur, APBN 2025 diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online yaitu Gunung Anak Krakatau aktif. Ketua DPR RI dorong kesiapsiagaan nasional demi keselamatan masyarakat. Kita lihat informasi layar kaca di sini, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kembali meningkat menjadi pengingat penting bahwa Indonesia sebagai negara cincin api harus selalu mengedepankan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dorong pemerintah, BNPB, BMKG, PVMBG, serta seluruh pemerintah daerah pastikan sistem mitigasi berjalan optimal, mulai dari pemantauan aktivitas gunung, penyebaran informasi yang akurat, hingga kesiapan jalur evakuasi. Guna melindungi masyarakat yang berada di wilayah terdampak, DPR RI menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana. Masyarakat diajak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mematuhi seluruh imbauan dari otoritas terkait agar risiko dapat diminimalkan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat. Diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi secara cepat, tepat, dan terukur demi menjaga keamanan serta keselamatan seluruh warga. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu pemerintah tegaskan APBN 2025 tetap kredibel di tengah gejolak global, serta Gunung Anak Krakatau aktif. Ketua DPR RI dorong kesiapsiagaan nasional demi keselamatan masyarakat. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke Elisa. Selamat sore. Terima kasih Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.